Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Pembuka PCC. Hari ini hari Jumat tanggal 14 Maret, pekan pertama masa Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai ayat 26. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan, jangan membunuh, tapi siapa yang membunuh harus dihukum. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema permenungan kita hari ini, mengapa harus marah? Mari kita berdamai saja. Saudara-saudari, sering kita menemukan di jalan-jalan yang berbunyi damai itu indah. Damai itu dambaan setiap orang. Ketika membaca tulisan itu mungkin berbagai tafsiran dan komentar muncul. Terhadap berbagai komentar, kita yakin bahwa damai itu menjadi dambaan semua orang. Semua orang mendambakan damai. Damai dalam keluarga, damai dalam masyarakat, damai di tempat kerja, damai dalam komunitas, damai dengan sesama, dan damai dengan diri sendiri. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kemanusiaan kita seringkali membuat damai itu tidak bisa kita nikmati dengan baik. Jika saya bertanya, apakah Anda pernah marah? Jawaban kita pernah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah marah. Wujud marah yang paling lembut adalah menggerutu atau bersungut-sungut. Sedangkan yang paling kasar memukul, bahkan juga membunuh. Bukankah sering kita menghadapi apa yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita mengeluh dan marah. Mengeluh karena pekerjaan kita sedikit berat, mengeluh karena jalan begitu macet, marah karena tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam sabda Tuhan, Tuhan mengatakan orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Sebenarnya tidak dihukum pun, orang yang marah umumnya sudah terhukum dengan sendirinya. Karena apa? Karena ia stres, hatinya panas, hatinya gelisah, tidak tenang. Akhirnya ia semakin terasik. Saudara-saudari, dalam bacaan yang kita dengar ada dua kata yang ditekankan oleh Yesus, yakni jangan marah dan berdamai. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Marah yang tidak teratur dapat berdampak negatif bagi diri sendiri dan juga bagi masyarakat. Kemarahan yang bercokol dalam hati
telah menjadikan orang semakin tidak mengalami kedamaian dan juga tidak mengusahakan kedamaian itu di dalam hidup bersama. Yesus mengatakan bahwa siapapun yang marah terhadap saudaranya tanpa alasan yang benar akan dihukum. Jika demikian, apakah kita tidak boleh marah? Boleh marah. Marah adalah emosi manusiawi yang normal. Namun, bagaimana kita mengelola amarah itu yang penting. Saat marah, hindari mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti hati orang. Karena marah yang tidak terkendali bisa merusak hati. Kedua, berdamai. Yesus mengatakan bahwa jika kita marah kepada saudara, maka kita harus berdamai dengannya sebelum mempersembahkan persembahan. Karena itu penting, sebab untuk mendapatkan hubungan persaudaraan dengan sesama sebagai bingkai hubungan yang benar dengan Allah, itulah sebabnya Yesus menegaskan bahwa mempersembahkan korban kepada Allah tidak akan menghasilkan buah jika tidak ada damai dengan saudara. Saudari bisa menjadi lawan ketika kita tidak sejalan dengannya. Suami istri juga bisa menjadi lawan jika tidak sejalan atau saling mengerti. Pimpinan dan bawahan juga bisa menjadi lawan jika tidak saling menghargai dan sebagainya. Saudara-saudari, untuk itu hal yang perlu kita lakukan adalah berubah dan bertobat, khususnya juga di masa Prapaskah ini. Saudara-saudari, Yesus tidak hanya melarang kita untuk membunuh secara fisik, tetapi juga mengajak kita untuk menjaga kemurnian hati kita. Kebencian, amarah, dan dendam adalah buah-buah kekerasan yang dapat tumbuh menjadi tindakan yang merusak. Kita mungkin tidak mengangkat senjata, namun kata-kata kita yang kita ucapkan, pikiran yang kita miliki, dan tindakan yang kita lakukan dapat melukai orang lain. Untuk dapat merasakan ketenangan dalam hati, kedamaian dalam hati, maka marilah kita berdamai dengan semua orang. Berdamailah dengan semua orang. Jika kita dapat mencintai semua orang, maka hati kita pun akan menjadi tenang. Hati kita pun akan menjadi bersukacita. Karena itu marilah kita senantiasa meminta rahmat Tuhan untuk memberikan kepada kita kemampuan untuk berbicara dengan lembut, dengan penuh cinta. Keterbukaan untuk meminta maaf. Pastilah kita akan pernah melakukan kelemahan, melakukan kesalahan. Tapi mari kita berani untuk meminta maaf, untuk mengusahakan damai. Ingatlah, damai itu indah, maka mari kita berusaha untuk menciptakannya. Tuhan memberkati.